Halo semuanya, hari ini kita akan coba bahas beberapa soal pra-UTS ya. Jadi ini adalah soal yang diujikan kemarin sebelum UTS sebagai latihan untuk UTS. Eh, oh iya, karena UTS ini waktunya adalah 60 menit dan 60 menit ini untuk 2 kali attempt. Jadi pastikan kalian berlatih untuk mengerjakan soal seefisien mungkin. eh, Langsung menghitung saja, tidak perlu menuliskan banyak hal di kertas coret-coret, langsung menghitung saja nomor satu, yang perlu kalian hitung kalian tulis di sana, tidak perlu sangat detail karena nanti akan menyita waktu. Perhatikan waktunya hanya 60 menit untuk 2 kali attempt ya, dan nanti akan diambil nilai rata-ratanya. Karena akan diambil nilai rata-ratanya, maka jika kalian tidak sudah baik nilai yang attempt pertamanya, saya pikir bisa langsung di-submit saja ya, tidak perlu di-re-attempt. Oke, soal pertama ya. Soal pertama kita ya berbicara kaitannya antara energi kinetik dan momentum ya. Jadi energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan momentum rumusnya adalah mv, m dikali v ya, massa dikali kecepatan. Nah, di energi kinetik ini sebenarnya bisa terlihat ya hubungan antara energi kinetik dengan momentum. Karena energi kinetik juga komponen penyusunnya adalah massa dan kecepatan. Nah, tapi di sini kecepatannya kuadrat. Sehingga kita perlu membuat M-nya itu menjadi kuadrat juga. Caranya adalah ya kita melakukan sedikit operasi matematika. Nah, MV kuadrat kita kalikan dengan M per M. Saya pikir ini tidak masalah karena M dibagi M itu nilainya adalah 1. Nah, jika kita kalikan hasilnya adalah setengah M kuadrat V kuadrat per M, atau kita bisa tuliskan kembali menjadi M kuadrat V kuadrat per 2M. Atau ini sama dengan MV kuadrat per 2M. M dikali V, nah M dikali V ini adalah momentum. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa energi kinetik adalah momentum kuadrat dibagi dengan 2M. Atau kalau kita mau mencari P itu sama dengan akar dari 2 EK dikali dengan M. Nah, berarti jika energi kinetiknya menjadi 4 kali, energi kinetik menjadi 4 kali dari energi kinetik awal, nah energi kinetiknya 4 kali, maka momentumnya akan menjadi akar 4 kali, ya enggak? Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. P2 sama dengan akar dari 2 kali 4 EK, gitu kan ya, kali M. Nah, akar 4 ini bisa kita keluarkan, maka hasilnya adalah 2, akar 4 adalah 2, 2 akar, eh 2 akar, 2 yang di sini, 2 EK kali M. Nah, 2 EK M itu kan adalah P awal ya. Berarti kita bisa tuliskan P2 sama dengan 2 P-nya, gitu. Nah, yang ini, yang A. Itu ya, jadi mohon diingat bahwa energi kinetik adalah kuadrat dari momentum jika masanya tetap. Oke, clear ya? Eh, yang kedua, sebuah silinder pejal masanya 10 kg, jari-jarinya 20 cm. Nah, untuk soal-soal seperti ini kalian harus berhati-hati dengan satuan ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan saat kita mau mengerjakan soal fisika adalah memastikan satuannya dalam satuan internasional. Jadi 20 cm ini kita bisa ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Sisanya kilogram dan meter per second sudah satuan internasional berarti sudah aman. Kemudian kalian harus berhati-hati. Ini geraknya adalah gerak menggelinding. Untuk gerak menggelinding, dia punya 2 jenis energi kinetik. Pertama adalah energi kinetik rotasi, yang kedua adalah energi kinetik translasi.
Energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah I omega kuadrat, sedangkan energi kinetik translasi rumusnya adalah setengah M V kuadrat. Nah, di sini yang dimintanya adalah berapakah nilai dari energi kinetik rotasi. Berarti kita bisa menggunakan yang ini, setengah I omega kuadrat. Nah, untuk silinder pejal itu inersianya adalah setengah mv kuadrat. Eee, jadi kalau misalnya kalian menemukan, beberapa soal yang dia tidak diketahui rumus momen inersianya, kalian boleh tanya ke pengawas. Tapi umumnya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat, silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Oke. Eee, karena yang ditanyanya hanya energi kinetik rotasi, berarti kita hanya akan menghitung bagian sini saja ya, kita tidak akan menghitung totalnya. Oke, ini adalah setengah dikali dengan inersia untuk silinder pejal adalah setengah dikali dengan massa, dikali dengan jari-jari kuadrat, dikali dengan omega kuadrat. Nah, omega ini adalah, V dibagi R, dikuadratkan. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1/4 mr kuadrat kali v kuadrat per r kuadrat. Kita bisa coret r-nya, maka hasilnya adalah 1/4 mv kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1/4 kali massanya adalah 10, V-nya adalah 8. 8 kali 8, 64. 64, dibagi 4, 16 kali 10, 160 Joule. Jadi hasilnya adalah yang A. Nanti kalau misalnya, eee, yang ditanyanya adalah energi kinetik, total, berarti nanti kalian harus tambahkan dengan setengah mv kuadrat. Jadi, ya, saya pikir cara ini lebih mudah ya. Jadi kalian bisa mengubah omega dan I-nya ke dalam besaran-besaran gerak translasi, nanti bisa dicoret. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WA. Baik, kita akan coba bahas soal berikutnya. Oke, bola bermasa 200 gram. Nah, jadi sekali lagi, eee, apa namanya, yang harus kalian lihat adalah, satuan ya, berarti dia 0,2 gram, dilempar horizontal dengan kecepatan, oke ini adalah V, lalu bola dipukul searah dengan arah bola mula-mula. Lamanya bola bersentuhan dengan pemukul adalah 2 second, berarti T-nya adalah sekitar 0,002 detik ya. Jadi 2/1000. Dan kecepatan bola setelah memukul adalah 12 meter per second. Ini adalah V1 dan ini adalah V2. Yang ditanyakan adalah gaya. Nah, jadi kalau ada gaya, ada waktu, itu berarti kalian menggunakan konsep impuls. Impuls ini adalah gaya dikali dengan waktu. Impuls juga adalah perubahan momentum, yang berarti massa dikali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ini boleh kita gabung. Jadi tergantung di soalnya itu seperti apa. Karena di soalnya ini lengkap, ada F, delta T, massa, dan kecepatan, maka kita bisa gabung. Jadi kayak gini, F dikali delta T sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatan. Nah, ini yang harus kalian lihat, ini arah dari bolanya itu dia tidak berlawanan ya, tapi dia searah dengan arah bola mula-mula. Jadi kalau misalnya, ini positif kecepatannya, berarti ke kanan, V1-nya, nah V2-nya itu ke kanan. Kayak gimana? Ya ini contohnya kayak bola yang dia dilempar ke pemukul brosbol gitu ya. Nah, nanti setelah setelah bolanya itu kepukul, nah dia tuh melayangnya ke sana lagi gitu, kebayang nggak? Ini adalah V1 dan ini adalah V2. Jadi dia V1 dan V2-nya itu searah. Nah, kita pakai persamaan ini ya, ditanyanya adalah F. Maka F sama dengan massa dikali V2 dikurangi V1 dibagi delta T. Massanya adalah 0,2 gram, 0,2 dikali V2-nya adalah 12,
dikurangi 4, 8. Dibagi delta T-nya adalah 0,002. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti jawabannya adalah 200 ya. 100 kali 8, 800. Gitu. Ini untuk soal-soal PG yang, tapi ini ada angka yang sama ya, bisa berbahaya kalau nolnya salah. Oke, jadi nilai gayanya itu adalah 800 Newton. Cukup mudah bukan? Fisika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Oke, next. Kita bahas lagi. Ini masih, momentum impuls ya. Jadi, tapi ini soalnya gampang. Bola bermassa 0,2 kilogram dilempar mendatar. Oke, dia kelajuannya sama ya. Eee, nah di sini karena dia memantul, kalau dia memantul otomatis arah dari V1 dan V2-nya itu dia berbeda atau berlawanan, V2, kayak gini. Ini bisa juga kayak gini kasusnya. Nah, dia dari sebelah kiri, kemudian mantul ke sebelah kanan. Bebas mau yang mana aja. Nah, berarti di sini delta P itu adalah massa dikali dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Massanya adalah 0,2 kilogram, ininya sama ya. Kalau ini sama tuh kadang-kadang kita kayak 10 dikurangi 10, 0 dong gitu ya. Oh 0 jawabannya ada gitu, yay. Padahal bukan itu jawabannya. Kalian harus hati-hati dengan tanda. F2 ini, kalau mau pakai cara yang pertama ya, kasus yang pertama. Misalnya kanan, kalau di sini, oke, kasusnya yang, bolanya itu berangkat dari kanan ke kiri ya. Nah, kayak gini nih, maka V1-nya itu adalah, min 10 meter per second gitu ya, V2-nya adalah 10 meter per second. Karena tadinya dia dari kiri ke kanan ke kiri, terus dia mantul lagi ke arah kanan gitu ya. Nah, maka V2-nya adalah jadinya positif gitu, karena dia mantulnya ke kanan. 10 meter per second dikurangi, nah tadi V awalnya itu kan ke kiri ya, berarti dia min 10 meter per second, ya nggak? Maka hasilnya adalah 0,2 dikali 20. Hasilnya adalah 4 kilogram meter per second. Jadi jawaban yang ini tuh untuk kasus yang ini nih. Yaitu si bolanya itu dia dari kanan ke kiri, arah pertamanya itu ke kiri gitu kan. Terus dia dipantul ke kanan, makanya kecepatan keduanya itu positif. Kalau kalian pakai cara yang ini gimana? Ya sama aja sih. Delta P sama dengan M kali V2 min V1. Nah, berarti V2-nya itu min 10 kan? Min 10, ya nggak? Karena dia ke arah kiri minus, dikurangi, nah V1-nya positif, gitu. Hasilnya juga sama aja, cuman dia minus 4 kilogram meter per second. Nah, minus ini tuh ya arahnya, momentum akhirnya tuh jadinya ke kiri gitu. Kalau yang ini kan tadinya ke kanan. Ya, sama-sama aja sih. Oke, aman ya. Eh, ya, ini berikutnya, ini soal kinematika benda, yang bergerak melingkar ya. Jadi, sebenarnya untuk kinematika gerak melingkar, rumusnya itu ada 3. Yang pertama adalah omega T sama dengan omega 0, plus alfa kali T. Yang kedua adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus min 2 alfa theta. Oke, plus dan min, plus kalau dipercepat, minus kalau diperlambat ya. Yang ketiga adalah theta sama dengan omega 0 kali T plus min setengah alfa T kuadrat gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang mana nih? Nah, itu tuh tergantung dari soalnya. Di sini diketahui, percepatan sudut berarti otomatis dia positif ya. Ini adalah alfa, kecepatan awal mata bor adalah omega awal. Nah, ini yang ditanyanya setelah 4 detik, berapakah kecepatan sudutnya? Wah, ini cincai banget ya. Kita bisa pakai yang pertama.
Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Kalian tinggal masukin aja omega 0-nya adalah 5, alfanya 0,5, T-nya adalah 4. Nanti didapatkan 7 rad per second. Soal ini tuh soal yang mudah dan cukup banyak keluar, jadi kalian harus ingat-ingat rumus ininya ya, persamaan ini ya. Ini rumus di fisika tuh nggak banyak kok. Jadi seharusnya 3 rumus tidak akan membuat space di kepala kita berkurang. Oke, saya clear lagi. Oke, jika jarak dari F1 ke P adalah 4 meter, F2 ke P adalah 2 meter, maka torsi yang bekerja pada batang adalah, nah, oke, ini ya sekali lagi untuk torsi-torsi yang kayak gini, ini supaya lebih mudah, setiap gaya yang dia membentuk sudut itu kalian proyeksikan ya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka yang di sumbu Y ini fungsinya adalah F sin 30 derajat. Sin 30 adalah setengah dikalikan dengan gayanya 20 nilainya berarti 10 Newton ya. Nah, yang Fx ini dia tidak akan menyebabkan torsi, karena Fx ini dia lewat ke sudut gitu, ya nggak? Berarti di sini gayanya cuma 2, F1 sama F2 sin 30. Arahnya sekarang gimana arahnya? Kalau porosnya di P, maka F1 dia menjadi clockwise, searah jarum jam, F2 sin 30 juga dia clockwise, sama-sama searah jarum jam. Oke, di perjanjian, kita sudah berjanji, kalau misalnya searah jarum jam itu positif ya. Nah, kalau dia positif berarti tinggal ya dicari aja lah, sigma torsi sama dengan F1 kali R1 ditambah F2 kali R2. F1-nya adalah 10 dikali 4 ditambah F2 sin 30 tadi 10 dikali 2. Maka hasilnya adalah 60. Oke, aman, sentosa. Oke. Nah, uh, sebuah benda berotasi dengan kecepatan angular sebagai berikut. Kecepatan angular benda tersebut pada saat T sama dengan 3 detik. Oke, jadi baik itu percepatan ataupun kecepatan, dia itu punya dua versi yang berbeda. Pertama adalah kita bisa mencari yang disebut sebagai percepatan angular sesaat. Nah, kalau sesaat, ciri-cirinya T-nya cuma satu. Karena kita mau mencari berapakah nilai percepatan pada detik tertentu gitu. Kalau di sini kan berarti detiknya detik ketiga ya. Nah, nanti kalau misalnya yang ditanyanya adalah berapakah percepatan antara selang T sama dengan 3 detik dan T sama dengan 5 detik. Nah, ini berarti yang ditanyanya adalah percepatan rata-rata. Jadi untuk mencari percepatan sesaat, kita bisa mencari dengan menurunkan persamaan kecepatan terhadap waktu. Jadi percepatan angular, sekali lagi ini takut kalian lupa ya, eee, kata angular, rotation, apalagi ya, angular, rotation, melingkar, ya nggak? Itu tuh dia sama-sama menyatakan percepatan pada gerak melingkar. Sedangkan untuk percepatan pada gerak lurus, kita menyebutnya sebagai percepatan linear, percepatan translasi, atau percepatan tangensial, ya. Nah, itu bisa lah ya nanti tergantung soalnya itu kayak gimana. Tapi kalian nggak usah bingung kalau ada kata-kata angular, berarti dia geraknya melingkar. Oke, jadi kalau yang ditanyainya adalah percepatan sesaat, berarti kita tinggal menurunkan persamaan kecepatan angularnya. Tapi kalau yang ditanyanya adalah percepatan rata-rata, berarti kita harus mencari nilai delta omega dibagi delta T. Ini prosesnya juga beda ya. Kalau misalnya percepatan sesaat, kita tinggal turunin ini persamaannya, terus disubstitusikan T sama dengan 3. Tapi kalau dicarinya percepatan rata-rata, otomatis kita harus substitusi dulu pada saat T sama dengan 3 omeganya berapa, pada saat T sama dengan 5 omeganya berapa. Nanti dikurangi dan dibagi delta T.
Oke, berhubung sekarang yang ditanyanya adalah percepatan sesaat, berarti kita akan menurunkan ya, menurunkan harga BBM, omega sama dengan T pangkat 3 tambah 2T kuadrat dikurangi 4. Oke, silahkan keluarkan kemampuan kalkulus yang terbaik. Eee, Turunan pertama omega terhadap T, dia jadi 3T kuadrat ditambah 4T. Sedangkan yang ini jadi 0. Tahu kan kenapa 0? Nah, setelah ini adalah persamaan alfa. Nah, alfa dia jadi 3T kuadrat ditambah 4T. Kalau kita mau tahu, tambah dong ya. Tambah minus, kenapa dia minus? Oke, oh di bawahnya plus. Sangat tidak konsisten. Oke, berarti di sini 3 dikali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3. Berhitung nilainya adalah 39 rad per second kuadrat. Tadam! Aman ya? Oke, berikut ini adalah cara memperbesar momen gaya. Jadi, kan momen gaya itu torsi ya. Nah, torsi itu adalah kok torsi, kayak gini sih. Tahu, torsi sama dengan gaya dikali, eee, lengan gaya dikali sudut antara keduanya, ya nggak? Nah, otomatis kalau misalnya kita mau memperbesar torsi, gampang banget, kita perbesar F, karena dia, apa tuh, direct proporsional berbanding lurus antara torsi dengan F, maka kalau kita mau memperbesar torsi, kita tinggal memperbesar gaya. Terus kalau kita mau memperbesar torsi, kita juga bisa memperbesar nilai R. Memperbesar dengan gaya, good. Memperbesar gaya. Kenapa? Soalnya ada 2 jawabannya. Oke, jawabannya ada 2 ya? Ini tuh kalau nggak salah kecuali kan? Ah, ya kecuali. Berarti yang kita cari adalah yang bukan cara memperbesar momen gaya. Jadi kalau garis gaya sejajar dengan lengan gaya, itu tuh kayak kita mau bikin benda ini muter, tapi kita ngasih gayanya itu ke arah sini. Ya dia tidak akan muter, ya nggak? Kalau mau bikin benda ini muter, maka gayanya harus tegak lurus. Nah, kenapa tegak lurus? Karena nilai sin 90 adalah 1. Jadi ini jawabannya ada 2 ya. Entah siapa yang salah. Oke. Ah, berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, oke, di sini tuh momentum sudut tuh simbolnya adalah L, dan L itu adalah I dikali dengan omega. I sendiri itu adalah momen inersia yang bisa kita cari dengan persamaan mr kuadrat. Kalau omega tahulah ya, omega itu kecepatan sudut yang bisa kita cari pakai V dibagi R. Nah, R-nya kecil sih, harus konsisten ya. Nah, sekarang otomatis kalau misalnya dia penari balet, penari apa ini? Ya, oke. Penari ini tuh pertama tangannya ditelungkupkan, yang kedua tangannya direntang, ya enggak? Nah, berarti dia bakal mempengaruhi R-nya, ya kan? Maka R-nya akan lebih kecil. Kalau R-nya lebih kecil, maka momen inersianya akan lebih kecil, ya kan? Jadi IA, gitu kan, sama IB jelas akan lebih besar IB, karena R-nya lebih besar, ya kan? Nah, cuman di sini, ini tuh apa, IB lebih besar daripada IA, mana gerak? Nah, ada satu, 2, ada 2 ya. Nah, terus sekarang momentumnya gimana? Nah, untuk gerakan yang, sigma torsinya sama dengan 0, kalau misalnya si penari balet ini nggak ada yang ngisengin ya, dorong dorong dia gitu ya, nggak ada yang ngedorong-dorong dia, nggak ada torsi yang bekerja pada penari balet ini, maka dia berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu berarti momentum sebelum sama dengan momentum setelah, ya kan? Berarti jawaban yang benar adalah E. Oke, kita next lagi ya. Masih adakah? Oh, enggak. Nah, ini nggak saya bahas lagi lah ya. Jadi ini, eee, ya dia ini adalah torsi
untuk, 1, 2, 3, 4 gaya ya. Ya kayak tadi ya, terus pokoknya kalau ada yang seperti ini kalian bisa, apa namanya, menggunakan, konsep bahwa torsi ini adalah gaya dikali dengan R dikali dengan sin theta. Kemudian, yang apa namanya, yang bersudut-sudut ini bisa kalian proyeksikan ke X dan ke Y ya. Nah ini nanti kalian bisa cari sendiri. Ini karena ini sudah pernah dibahas, kita skip ya. Oke. Sebuah, roda mempunyai massa 40 kilogram dengan diameter 120 sentimeter. Nah ini 120 sentimeter kita ubah dulu ya, sebenarnya kita butuhnya jari-jari. Jari-jarinya adalah 60 sentimeter, otomatis dia sama dengan 0,6 meter. Ini massa, kita punya omeganya 5 rad per second. Momentum sudut itu I ya, L. L itu sama dengan I kali omega. Nah, I-nya itu adalah mr kuadrat. Oke, dikali omeganya itu, ya tulis saja omega. Ya enggak? Nanti jadi, kalian kaliin aja, ini tinggal masuk-masukin aja lah ke rumus. Massanya 40 kali R-nya 0,6 kuadrat dikali dengan 5. Hasilnya adalah 72 kilogram meter persegi per detik. Oke, sekarang kita belajar nabrak-nabrak ya. Momentum. Bola bermassa M bergerak dengan kecepatan v menabrak dinding dan terpantul dengan besar kecepatan yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ditanya berapa impuls yang diberikan oleh dinding. Jadi, ya, kalian bisa pakai kayak gini ya. Jadi, impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi, kalau ada massa, ada v, berarti kalian pakai konsep bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Katanya momentum akhir ini besarnya sama, tapi berlawanan arah, ya enggak? Jadi, kalau misalnya VT-nya positif, berarti V0-nya adalah min, ya enggak? Nanti kebalikannya, kalau VT-nya adalah negatif, berarti V0-nya adalah positif. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa momentumnya impulsnya menjadi 2 kali lipatnya. Oke, ini sudah pernah kita bahas. Nah, cuman di sini yang saya mau tekankan, ini gampang banget asli. 10 sama 6 dia sama ya arahnya, searah jarum jam. Ini kalau misalnya dia berputar, yang 4 newton ini pasti 0. Kenapa 0? Karena dia lewat ke poros. Ini tinggal 10 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ditambah 6 kali 6 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,56. Hitung sendirilah ya, sudah besar. Oke, ya, ini, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi sekali lagi, L, awal harus sama dengan L akhir. Berarti dia jadi kayak I omega sama dengan I aksen omega aksen. Terus ini, oke, 3 putaran per detik, kalau misalnya jawabannya dalam putaran per detik, kalian nggak usah konversi menjadi rad per second ya. Tapi kalian harus tahu bahwa 1 putaran sama dengan 2 pi rad. Oke, ini diketahuinya berarti omega 1, ini adalah I, ya kan? Kemudian kedua lengannya dirapatkan sehingga inersianya menjadi 2 I aksen, ya nggak? Maka W aksen sama dengan I omega dibagi I aksen. I, gampang banget. I-nya berapa? 8 dikali omeganya 3 dibagi I aksennya 2. Hasilnya adalah 12. Ya, semoga soal UTS semudah ini ya. Ya, ini hukum kekekalan momentum linear. Kalau yang sebelumnya hukum kekekalan momentum sudut, ini adalah hukum kekekalan momentum linear. Jadi, hukum kekekalan momentum linear itu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Di sini ada dua ada dua ini ya, ada 2 benda ya.
Terus diketahui katanya setelah oh ini gampang karena ini diketahui sebelumnya itu adalah M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Ini diketahuinya adalah V1 aksen, ya enggak? Terus M1 diketahui, M2 diketahui, terus, V1 aksen, ini V1 ya bukan V1 aksen. V1 aksen sama V2 aksennya diketahui, ya enggak? Nah ini nih V2 aksen. Ini semuanya diketahui, kecuali yang ini. Nanti kalian tinggal cari aja pakai matematis. Ini cincai jadi akan Ibu lewat. Ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Momentum besaran skalar, impuls besaran vektor salah. Momentum dan impuls adalah besaran vektor, benar. Dua-duanya vektor ya. Nomor 3, impuls sama dengan perubahan momentum, benar. Pada tumbukan lenting sempurna, hukum kekekalan energi tidak berlaku, salah. Harusnya pada tumbukan lenting sempurna, kekekalan energi kinetik berlaku. Oke, ini bisa dikerjakan juga ya. Karena ini gampang, saya kasih jawabannya itu di sebelah kanan. Ini juga sudah dikerjakan sebelumnya, bisa kita skip. Oke, nah yang terakhir deh. Roda bersepeda menempuh 10 pi rad per second. Jadi artinya dalam 1 detik, dia menempuh 10 pi rad, ya enggak? 10 pi rad. Kalian ingat nggak, satu putaran itu sama dengan 2 pi rad, ya enggak? Berarti kalau 1 detik, dia tuh menempuh 10 pi rad itu berapa putaran? 5 putaran, ya enggak? Nah, iya nggak? Karena dia 10 pi rad, otomatis dia 5 kali putaran. 10 pi dibagi 2 pi, ya nggak? 1 detik 5 putaran, berarti 1 putaran berapa detik? Ya 1/5, 0,2. Udah ya, capek. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja di grup WA seperti biasa ya. Semoga sukses, UTS besoknya, kerjakan sendiri, yakin dengan kemampuan sendiri ya. Oke, Ibu tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.